Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tutorial cara merakit PC atau CPU secara virtual. Bisa disebut juga desktop, merakit desktop. Kita bisa menggunakan software dari Cisco. Software tersebut bisa membantu kita berlatih bagaimana cara merakit suatu CPU tetapi melalui virtual atau tidak langsung. Setelah kita membuka software Cisco, kita akan disuguhi penampilan dan penjelasan. Lalu kita bisa skip ads saja untuk melanjutkannya. Kedua, di bagian kolom kiri terdapat bagian-bagian power supply, motherboard, adapter card, internal driver, driver in external base, internal kabel, eksternal kabel. Kita bisa melakukan tes atau percobaan langsung ke power supply. Bagian pertama, power supply. Apa sih power supply tersebut? Apa sih power supply itu? Power supply ialah suatu hardware atau komponen komputer yang berfungsi untuk mengaliri arus listrik dari stop kotak atau panel listrik yang kita sambungkan melalui kabel power. Tanpa adanya power supply, komputer tersebut tidak akan bisa dialiri arus listrik. Maka power supply sangat berperan penting di dalam hardware PC. Maka kita bisa merakit power supply tersebut, memasang. Kita ubah dulu rotasinya, pastikan tepat. Kita bisa masukkan. Setelah itu kita bisa memberi motherboard supaya lebih kencang dan tidak lepas. Oke, maka kita akan tampil pada tampilan motherboard. Apa sih motherboard tersebut? Motherboard tersebut ialah suatu papan induk atau papan sirkuit yang berfungsi untuk menaruh suatu atau kumpulan hardware, panel-panel kabel yang terdapat dalam suatu CPU. Apa sih pentingnya motherboard? Motherboard adalah papan sirkuit. Seandainya tidak ada motherboard, maka CPU tersebut tidak bisa digunakan karena motherboard adalah berperan penting dalam hidupnya suatu komputer, ibu dari komputer tersebut. Setelah saya menjelaskan, maka saya akan menjelaskan tentang RAM. Apa sih RAM itu? RAM ialah random access memory. Gunanya ialah untuk menyimpan data sementara. RAM tersebut terdiri dari beberapa jenis, DDR1, 2, 3, SDRAM. RAM tersebut mempunyai beberapa kapasitas. Yang ada sekarang ini ialah 256 MB dari yang terkecil sampai 8 GB untuk RAM eksternal. Kita bisa memasang RAM 1, masukkan kepada slot RAM 1. Ingat, RAM tersebut jangan sampai terbalik karena bisa mengakibatkan kaki PCB tersebut ini patah karena tidak sesuai dengan slot. Ingat. Oke. Kita bisa merotasi. Jika terasa sudah benar, kita bisa masukkan. Iya. Setelah itu kita bisa mengunci supaya tidak lepas sampai berbunyi klik. Setelah itu RAM kedua. Dalam suatu motherboard biasanya terdapat 2 hingga 4 slot RAM. Tetapi tergantung jenis motherboard tersebut. Motherboard tersebut juga mempengaruhi suatu kinerja CPU atau suatu rangkaian dalam komputer tersebut. Kita bisa atur, pastikan PCB ini menghadap ke muka. Oke, kita bisa masukkan. Setelah itu kita bisa kunci langkah awal seperti RAM 1. Oke, setelah itu pemasangan CPU atau prosesor. Apa sih prosesor tersebut? Prosesor ialah otak dari komputer. Prosesor digunakan untuk memfikir atau menampung semua proses dalam pengerjaan kita, user brainware mengolah data.
Prosesor terdiri dari beberapa merek, diantaranya Intel dan AMD. Intel mengembangkan dari Pentium 3, 4 sampai yang terbaru yaitu Core i7. Harganya pun bervariasi antara 5 sampai 3 juta. Oke. Kita bisa masang prosesor tersebut. Sedangkan AMD, Athlon dan lain sebagainya. Kita bisa masukkan pada soket prosesor. Dalam soket prosesor terdapat bagian kaki-kaki serta pin 1 untuk menandakan bahwa bagian tersebut benar. Kenapa terdapat 1 pin? Kenapa kok tidak 2, 3, 4? Karena untuk menandakan serta untuk mengolah data. Kita bisa rotasi sesuai dengan rotasi yang sebenarnya. Jika prosesor tersebut salah kita pasang, maka akan muncul tampilan X. Kita bisa merotasi sampai benar. Karena melalui virtual agak susah, karena kita harus salah. Oke, kita bisa masukkan. Setelah kita masukkan, kita bisa menguji soket 1, 2 supaya bisa terbaca, tidak mudah lepas. Setelah kita memasukkan prosesor tersebut, kita bisa memberi thermal compound. Apa sih thermal compound? Thermal compound ialah suatu pasta gigi yang digunakan untuk melakukan heatsink atau sebagai cairan pendingin supaya prosesor tersebut tidak panas. Jika tanpa ada thermal compound atau heatsink, maka prosesor tersebut akan mengalami heat atau hang, restart sendiri maupun mati mendadak. Oke, kita bisa memberikan di atas CPU atau prosesor tersebut, berikan sesuai dengan takaran. Setelah itu heatsink. Apa sih heatsink? Gunanya heatsink untuk apa? Heatsink tersebut digunakan untuk mendinginkan prosesor tersebut. Jika prosesor sampai panas bekerja dengan maksimal tanpa adanya heatsink, komputer tersebut bisa hang seperti yang saya ungkapkan tadi. Oke, kita bisa pasang di atas slot prosesor tersebut. Ingat, sebelum dipasang heatsink, tempelkan dulu cairan thermal compound. Lalu kita bisa rekatkan. Ya. Setelah kita rekatkan, jangan lupa kita bisa memasang kabel supaya bisa berfungsi, karena jika tidak kita pasang kabel, maka percuma, heatsink tidak bisa berjalan, prosesor pun kepanasan, capek. Kita bisa merotasi sesuai dengan petunjuk, kita bisa masukkan. Ya. Setelah perakitan sebagian motherboard selesai, kita bisa klik install motherboard. Kita bisa masang dalam casing CPU tersebut. Kita bisa merotasi, pastikan slot-slot tersebut masuk ke dalam slot yang ditentukan. Kita bisa masang. Setelah itu kita bisa memberi motherboard pada motherboard tersebut supaya tidak lepas. Oke. Setelah itu kita bisa masang kabel-kabel atau card-card yang ada dalam CPU tersebut. Yang pertama, NIC. Oke. NIC ialah Network Interface Card. Gunanya untuk menyambungkan kabel UTP ke dalam suatu CPU. Tanpa adanya NIC, maka CPU tidak bisa disambungkan dengan suatu kabel UTP atau kabel yang digunakan untuk internet. NIC. Kita bisa masangnya NIC. Iya. Setelah NIC terpasang, pastikan kakinya dengan benar. Jika salah kaki bisa fatal akibatnya, bisa patah maupun rusak soket, bisa mengganti seluruh motherboard tersebut. Setelah itu kita bisa masang motherboard supaya tidak lepas. Yang kedua, wireless NIC. Oke, apa sih bedanya wireless NIC sama NIC? Bedanya ialah kalau NIC
Ingat, NIC, Network Interface Card, itu menggunakan kabel. Tapi kalau wireless NIC, Wireless Network Interface Card, itu tidak menggunakan kabel, tapi menangkap jaringan hotspot maupun menyalurkan share hotspot tersebut ke orang lain. Biasanya dalam suatu NIC, dalam kartu NIC ini, Network Interface Card Wireless, terdapat suatu antena. Kita lanjutkan, kita bisa masangnya. Biasanya itu terdapat sebelahan dengan NIC, tapi ada juga komponen motherboard antara NIC dan wireless NIC berbeda, ditengahi dengan video adapter. Setelah kita masang wireless NIC, kita bisa memasang motherboard agar tidak lepas. Oke, good job. Yaitu kita bisa masang video adapter. Apa sih video adapter itu? Video adapter bisa disebut juga VGA. Gunanya untuk menampilkan resolusi pada monitor, menampilkan gambar kartu grafis. Orang Indonesia biasanya menyebutkan dengan kata-kata kartu grafis atau VGA. VGA tersebut bermacam-macam mereknya, dari AMD, Nvidia GeForce, dan lain sebagainya. Serinya juga berbeda, tipenya juga berbeda, harganya pun juga berbeda. Kita bisa memasang video adapter card tersebut. Setelah itu kita bisa memasang motherboard supaya tidak lepas. Ingat, slot tersebut harus tepat sasaran. Setelah itu kita bisa memasang bagian-bagian komponen lainnya dalam CPU tersebut. Yang pertama ialah kita bisa memasang hard disk. Apa sih hard disk tersebut? Kalian tahu gak sih? Hard disk ialah suatu alat atau hardware penyimpan data berkapasitas besar. Semua data yang kita olah, semua data yang kita simpan masuknya ke dalam hard disk tersebut. Setelah masuk ke dalam RAM, diproses, setelah itu masuk ke dalam hard disk drive atau disingkat HDD. Hard disk tersebut mempunyai beberapa tipe, dari atas serta bermacam-macam seri, dari Seagate dan lain sebagainya. Hard disk tersebut mempunyai beberapa kapasitas dari mulai terkecil yaitu 20 GB, 40. Bayangkan hari gini 40 buat apa? 80 GB, 320, bahkan sekarang sudah ada 2 TB dan 1 SSD. Kelipatan 1000. Bisa dihitung sendiri berapa data yang bisa kita simpan. Oke, kita bisa masang hard disk tersebut. Ya. Ubah rotasi tersebut. Ubah rotasi sesuai dengan slot ya. Jika terasa sudah benar, kita bisa masukkan. Oke. Setelah itu jangan lupa kita pasang motherboard supaya tidak lepas karena bahaya. Oke, setelah itu kita bisa masang optical drive. Apa sih optical drive itu? Optical drive ialah suatu hardware yang digunakan untuk membaca disk atau kepingan CD. Biasanya terdapat 2 jenis, DVD-ROM atau CD-ROM. Apa sih gunanya? Kalau DVD-ROM kita bisa memasukkan atau membaca DVD maupun CD-RW. Kalau CD-ROM kita hanya bisa memasukkan CD-RW. Kita bisa masangnya paling atas, tampak depan. Pastikan rotasi benar, setelah itu kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita bisa memberi motherboard supaya tidak lepas, sama seperti tadi. Setelah itu kita bisa memberi floppy disk, masukkan floppy disk. Apa sih floppy disk? Floppy drive? Floppy drive ialah sama seperti optical drive tadi, DVD-ROM. Floppy drive digunakan untuk memasukkan floppy disk. Floppy disk ukurannya sangat kecil, 8 MB sampai 10 MB. Harganya pun sangat mahal daripada flash disk, capai ratusan, tapi sekarang sudah jarang.
Ini kita melakukan rangkaian CPU full, jadi masih ada floppy drive atau floppy disk. Kita bisa masang, biasanya terdapat di tengah. Kita bisa merotasi dengan benar. Oke, setelah kita bisa merotasi, kita bisa masukkan. Setelah itu jangan lupa dikasih muk baut biar tidak lepas. Nah, kita bisa lihat tampilan. Ini adalah kabel-kabel yang terdapat pada motherboard rangkaian. Ini kabel fan. Ini kabel power supply, kabel IDE. Ini kabel dari power supply tersebut. Kita bisa memasang kabel dari fan itu ke dalam rangkaian sini. Jika kalian tidak hafal, maka ingatlah posisi lubang. Jika lubangnya 3, cari lubang yang 3, cari yang cocok. Tetapi ingat, jangan dipaksakan. Jika dipaksakan, akibatnya gigi-gigi ini bisa patah. Tidak ada pergantian gigi 1 biji, semua harus diganti. Resikonya fatal. Kita bisa merotasi sesuai dengan posisi sebenarnya. Kita bisa masukkan. Oke. Setelah kita masukkan, kita bisa masukkan lagi kabel power supply tersebut. Untuk mengaliri arus listrik dari power supply, kita harus memasang kabel tersebut ke dalam komponen-komponen motherboard supaya bisa berjalan. Kita bisa masang. Ingat, rotasi harus benar serta jangan sampai salah. Ya. Setelah itu, ini kita pasang di sini. Jika kalian tidak hafal slot-slot, bisa diidentifikasi dengan jumlah slot tersebut maupun bentuk slot tersebut. Kita bisa merotasinya. Ingat, sama seperti hal yang tadi. Jangan sampai salah. Ini slot dari kabel dari power supply, kita bisa memasangnya. Ingat di bagian mana ini yaitu kabel yang tersambung dalam optical drive supaya dapat dialiri dengan arus listrik dari power supply tersebut. Oke. Ini juga dari floppy disk supaya floppy disk teraliri arus listrik dari power supply tersebut. Semua komponen dalam CPU teraliri arus listrik dari power supply, karena power supply yaitu seperti saya bicarakan tadi, induk arus listrik yaitu power supply. Kita bisa masukkan. Ingat, posisi pin jangan sampai salah, bisa kita masukkan. Oke, yaitu kita bisa masukkan ini ke dalam gimana, pilih ke dalam sini, ke dalam hard disk drive. Yap. Setelah kita masukkan semua rangkaian kabel power supply, kita bisa memberi kabel ATA. Kabel ATA biasanya disebut kabel SATA atau ATA, kabel IDE. Gunanya itu menyambungkan antara motherboard ke dalam rangkaian hardware yang kita sambungkan. Ingat, pin 1 jangan sampai tertukar. Pin 1 jika salah bisa patah kaki tersebut dan mengganti keseluruhan. Kabel IDE 1 kita sambungkan ke dalam optical drive atau DVD room tadi. Ya. Ingat, jangan sampai keliru. Kita bisa memasukkan. Setelah itu kita bisa memasukkan floppy disk, floppy kabel. Apa sih kok floppy kabel? Bedanya dengan kabel ATA tadi apa? Floppy kabel yaitu kabel digunakan untuk menyambungkan motherboard, papan sirkuit ke dalam floppy drive. Namanya juga floppy kabel, pasti untuk floppy drive. Kita bisa masukkan. Ya, ingat pin 1 sebelah kiri. Kita bisa masukkan. Ya. Setelah itu kita bisa masukkan kabel satunya lagi ke floppy disk. Ingat, pin 0 berfungsi sebagai pengingat data. Pin 0 jangan sampai terbalik. Pin 0. Ingat. Setelah kita rasa benar, kita bisa masukkan.
Setelah itu kita bisa memasang kabel SATA. Kabel SATA ini berbanding terbalik dengan kabel ATA. Kabel SATA, kalau kabel ATA itu digunakan untuk menyambungkan motherboard ke optical drive. Tapi kalau kabel SATA, motherboard ke hard disk drive atau HDD. Ingat, kita bisa merotasi. Kalau tampilan salah, maka akan muncul gambar X, ya kak. Ini masuknya ke dalam sini, gini. Pastikan giginya kelihatan, iya masuk. Yang satu lagi, bagian satunya masukkan ke dalam hard disk drive atau HDD. Kita bisa menyesuaikan dengan slot bentuk L, disambungkan dengan bentuk L, puzzle. Oke, kita akan disuguhi dengan tampilan suatu CPU. Setelah itu kita bisa masang casing. Kenapa diberi casing? Supaya tidak kotor. Kedua, menghindari serangga, tikus masuk, menggigit kabel. Habislah sudah riwayat kita. Yang kedua, biar rapi, tampil elegan. Ingat, komputer kita mencerminkan diri kita. Komputer kita mencerminkan pribadi diri kita. Jika komputer kita kotor, maka diri kita juga kotor. Kotor dalam arti tidak bersih. Kita bisa pasang. Ya. Jangan dipaksakan, nanti bisa rusak. Karena casing terbuat dari bahan yang rimpi tapi kuat. Ini kita bisa pasang kabel murbaut. Oke. Setelah itu kita bisa masang kabel monitor. Apa sih kabel monitor? Kabel monitor atau monitor kabel biasanya atau memang digunakan, monitor kabel digunakan untuk menyambungkan antara CPU dengan monitor. Monitor kabel tersebut langsung masuk ke dalam VGA atau video card untuk menampilkan grafis. Kita bisa masang monitor kabel tersebut. Oke. Ingat, rotasi. Jangan sampai dipaksakan. Berbentuk trapesium, ini juga berbentuk. Jika salah, bisa berakibat patah kaki. Setelah itu bisa kita kencangkan otomatis. Setelah itu kita pasang keyboard. Apa sih gunanya keyboard? Keyboard, papan ketik. Alat ini inputan hardware digunakan untuk membantu firmware memasukkan data atau mengetik. Biasanya kabel keyboard tersebut mempunyai dua jenis, CPU. Kalau CPU itu biasanya mempunyai dua jenis, yaitu PS2 maupun USB. Tapi kalau laptop satu jenis, yaitu USB. Bedanya apa? Kalau dalam PS2 atau PS2 itu keyboard dimasukkan, tetapi komputer harus mati. Jika dalam keadaan hidup keyboard PS2 dimasukkan, maka keyboard tersebut tidak dapat terdeteksi, kecuali kalau memakai keyboard USB. Dalam posisi hidup maupun mati, keyboard tersebut bisa terdeteksi. Cara mengatasinya gimana? Kita harus mereset dulu, merestart atau mematikan CPU. Setelah itu kita bisa memasukkan kabel PS2 tersebut. PS2 keyboard. Oke. Kita bisa masang ke dalam slot PS2. Ingat. Di dalam suatu slot PS2 terdapat pin hitam berfungsi sebagai penanda. Ingat, rotasi, jangan sampai dipaksakan. Setelah itu mouse. Seperti halnya dengan keyboard, mouse juga mempunyai dua tipe slot, USB maupun PS2. Fungsinya juga sama, kendalian juga sama. Mouse digunakan untuk mengarahkan kursor, membantu firmware untuk
melakukan finishing atau perintah-perintah. Biasanya kalau tidak memakai keyboard, pengguna bisa memakai mouse. Tetapi untuk memudahkan penggunaan, mouse itu wajib, kecuali laptop. Kita bisa masang berdekatan dengan slot keyboard yang berwarna hijau. Ingat, slot hitam pastikan. Ya, setelah itu kita bisa masang kabel Ethernet. Ini dia kabel Ethernet, yaitu kabel UTP. Kabel UTP yang digunakan untuk menyambungkan jaringan internet ke dalam CPU. Dan kabel ini melewati NIC, Network Interface Card. Kita bisa masangnya terletak di bawah monitor. Kita bisa rotasi, pastikan dengan benar. Jika sampai dipaksa, RJ45 ini namanya RJ45, bisa patah dan bisa masuk ke dalamnya, mengganti semuanya juga, semua rangkaian dari NIC tersebut. Ya. Setelah itu kita bisa masang wireless antena. Ini wireless antena ialah wireless, alat dari wireless NIC, antena dari wireless NIC. Setelah itu power kabel, power cord. Apa sih power cord? Power cord ialah suatu kabel yang digunakan untuk mengaliri arus listrik ke dalam suatu CPU. Power kabel tersebut langsung masuk ke dalam power supply, serta power supply tersebut mengaliri semua hardware yang ada dalam CPU. Jadi semua rangkaian CPU saling berkesinambungan, saling berjalinan dalam melakukan operasi-operasi atau kerja-kerja masing-masing. Kita bisa masang bagian atas. Oke. Oke kok. Sebentar. Oh iya, ada satu lagi, USB. Ini kabel USB. Gunanya itu untuk menyambungkan kabel USB, kabel tipe USB. Ingat, lihat, kita bisa masukkan. Ya. Jika tampilan salah, maka akan berbentuk tampilan silang. Ingat, bagian depan dan bagian belakang harus bisa kita perhatikan dengan baik dalam pemasangan kabel-kabel tersebut, dari mulai kabel PS2, kabel USB, kabel monitor, kabel UTP, maupun kabel-kabel rangkaian yang ada dalam motherboard yang dialiri power supply tersebut. Ingat, setelah itu kita bisa masang power supply. Ya, sama halnya dengan rangkaian tadi, posisi power supply harus tepat, jika tidak bisa menyebabkan patah kaki. Jika salah, bagat fatal. Iya, alhamdulillah. Ini ialah suatu rangkaian CPU yang kita rangkai dari mulai awal sampai akhir. Oke, sekian dulu presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep smile.